Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu. Untuk kegiatan kali ini, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di kegiatan pembelajaran khususnya tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan kalian sudah siap semua untuk selalu semangat dan selalu siap menimba pembelajaran dari hari ke hari. Ya, anak-anakku, Ibu lanjutkan penjelasannya. Untuk kegiatan kali ini, nanti Ibu akan mengajak kelas 6A itu untuk belajar lebih jauh tentang penggunaan kata-kata di dalam bahasa Indonesia, khususnya untuk kata-kata ya yang merupakan kata baku dan tidak baku. Nah, sebelumnya kalian mungkin sering melihat beberapa papan informasi yang merupakan reklame ya, reklame visual yang biasanya terpampang di rumah-rumah atau depan-depan satu kantor, satu usaha tertentu. Nah, ini contohnya misalkan ada tulisan layanan bis pariwisata. Itu. Ya, Ibu tandai ini dengan lingkaran merah dan berikutnya coba kalian perhatikan untuk penggunaan penulisan singkatan pada misalkan pelang nama satu dokter ya seperti di sini nyonya terusan ininya S-nya ada titik ya titik baru S ini juga nanti kalian perhatikan. Ada juga penggunaan kata praktek ya. Ada juga ini jam ya. Terus kalian perhatikan lagi di sini ada servis, wahyu teknik. Nah, gitu. Ada juga kalau kalian perhatikan itu seperti papan petunjuk ada apotik ya, seperti itu. Nah, reklame-reklame semacam ini atau penulisan reklame semacam ini nanti kalian coba amati dan nanti kita coba lebih jauh pelajari apakah penulisan kata-kata di dalam papan nama ataupun istilahnya reklame visual seperti itu sudah tepat atau belum. Ya. Selain pada reklame, kalian juga mungkin pernah mendapati satu teks lagu ya, seperti di sini teks lagunya Dewa 19 yang berjudul Separuh Nafas. Ya, di sini ada penulisan kata separuh ya sama nafas ya. Tuh, ada di sini penggunaan nafas F ya. Tuh, nanti kalian juga explore apakah sudah betul penulisannya gitu ya. Nah, Ibu nggak tuliskan secara lengkap untuk teksnya, karena yang Ibu butuhkan adalah kalian memperhatikan penggunaan kata-kata yang barangkali penulisannya masih belum sesuai dengan aturan. Ya, anak-anakku, untuk kegiatan kali ini, Ibu harapkan kalian nanti akan mendapatkan pengalaman sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kata baku dan tidak baku. Nah, kalau kalian mendapati kata baku dan tidak baku, saat ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk cara kita mengeceknya. Jadi kita nggak perlu lagi harus mencarinya di kamus tebal. Di era digitalisasi sekarang anak-anakku, kalian cukup mengeceknya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bentuk daring ya. Jadi ada aplikasinya di
internet itu kalian langsung KBBI daring, dan di sini langsung pencarian. Apabila kalian menuliskan kata tersebut tidak muncul, berarti penulisan kata tersebut termasuk kata yang tidak baku. Namun kalau kata tersebut kalian tulis muncul, berarti kata tersebut termasuk yang penulisannya baku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nah, selain tadi cara mudah dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI daring, nah, sebaiknya kalian pun juga memahami sebenarnya kata baku itu apa sih? Ya, kata baku itu adalah kata yang digunakan yang telah sesuai dengan kaidah dan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan satu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disingkat dengan KBBI. Nah, itu ya anak-anak ya, itu untuk pengertian kata baku. Lalu biasanya seperti apa Bu cirinya untuk kata baku? Ya, mudah anak-anak untuk mengenali kata baku itu biasanya kita dapat kenalin dari ciri-ciri sebagai berikut. Biasanya kata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ya, jadi pengucapannya itu tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Begitupun kata baku juga tidak dipengaruhi oleh pengucapan atau dipengaruhi oleh bahasa asing. Pada pemakaian imbuhan, kata baku ini biasanya bersifat eksplisit, ya. Itu yang seperti apa nanti kita coba perhatikan. Kata baku juga adalah bahasa percakapan di sini. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku ya, tidak terkontaminasi atau tidak rancu, tidak menimbulkan kerancuan, tidak mengandung arti pleonasme, dan juga tidak mengandung hiperkorek. Ya, itu. Nah, untuk yang ciri berikutnya, biasanya kita bisa membandingkannya untuk kata tidak bakunya. Kalau tadi ciri kata baku, kita sekarang membandingkan dengan ciri kata tidak baku. Biasanya kata tidak baku itu digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ya, malah kebalikannya dia pengucapannya itu biasanya sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Biasanya juga kalau kata tidak baku itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya juga mudah berubah-ubah, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Itulah ciri-ciri dari kata tidak baku. Untuk penggunaan kata baku, anak-anak, biasanya kata baku itu sangat penting kalian pelajari karena memang digunakan untuk membuat surat dinas, surat edaran, surat resmi lainnya yang berasal dari satu satuan atau dari satu institusi ya yang bersifat dinas, itu semuanya menggunakan kata-kata baku. Membuat laporan pun, membuat karya ilmiah, nota dinas, lamaran pekerjaan, musyawarah atau diskusi juga itu biasanya selalu menggunakan bahasa baku. Begitupun dengan ibu saat ini ketika menjelaskan pun itu menggunakan bahasa baku. Ketika berpidato, rapat, surat menyurat satu organisasi, instansi, atau lembaga lainnya,
yang akan digunakan adalah bahasa baku. Ya, Ibu ambil contoh aja ya Nana. Ini adalah beberapa contoh yang biasanya sangat lumrah ya atau istilahnya umum ditemukan dalam kegiatan keseharian kalian. Seperti halnya juga penggunaan kata-kata pada papan nama atau reklame visual yang tadi Ibu sudah perlihatkan di slide pertama ya. Seperti itu. Kata-kata lainnya seperti gadget. Nah, ini adalah contoh kata tidak baku karena dipengaruhi oleh bahasa asing. Begitu juga dengan baby sister, mouse komputer, netizen, hyperlink atau kalian menyebut linknya ya itu. Ada juga saya sedang online, offline ya atau kalian biasanya selfie dulu dong ya, seperti itu. Terus servernya rusak ya, server gitu ya. Atau misalkan saya mau ikut stand up komedi ya. Atau kalian menggunakan kata salah ketik. Ada juga noise ya. Kalian juga preview, coba di preview gitu. Handy talkie, efektif, efisien, mikrofon itu adalah contoh-contoh penggunaan kata tidak baku. Sekilas kita udah biasa menggunakannya ya seperti penggunaan kata-kata yang benar. Namun kata-kata tersebut adalah kata-kata yang dipengaruhi oleh bahasa asing anak-anak sehingga kata-kata berikut adalah contoh dari kata tidak baku. Nah, seharusnya yang seperti apa? Nah, contoh ya tadi, untuk gadget itu sebenarnya di dalam bahasa Indonesianya kalian harus menggunakannya gawai. Ya, itu yang betulnya. Jadi bukan gadget tapi gawai, apalagi handphone ya, HP itu sebenarnya bahasa asing anak-anak, tetapi bahasa Indonesianya adalah gawai. Nah, yang kedua tadi kalian sudah melihat contohnya ya, maaf. Ya, baby sister ya. Itu harusnya di bahasa Indonesianya adalah pramusiwi ya, pramusiwi. Nih ya yang kedua. Yang berikutnya, tadi kalian juga mendapati kata mouse ya, mouse komputer. Itu harusnya kalau menggunakan bahasa Indonesia disebut tetikus. Ya, sekarang kalau itu netizen marah. Nah, itu harusnya bukan netizen, tetapi warganet ya. Itu. Tadi juga ada hyperlink. Itu harusnya pranala ya. Ada juga kalian sering menyebutkan saya sedang online. Harusnya itu adalah daring ya. Itu sebenarnya berasal dari dalam jaringan ya. Gitu. Jadi sudah menjadi kata baku yaitu kalau online itu sebenarnya harusnya daring. Ya, offline itu luring. Ya, kalau kalian menggunakan ayo selfie, itu sebenarnya harusnya swafoto. Ya, gitu. Berikutnya juga tadi ada server, itu harusnya peladen. Gitu. Stand up komedi harusnya kata bakunya yang betul adalah komedi tunggal. Salah ketik harusnya itu saltik ya gitu. Nah, tadi juga noise itu ya. Itu nanti kalian juga perhatikan artinya di dalam bahasa asing ya. Yang betulnya adalah derau. Itu. Kalian tadi ada mendapatin tuh previewnya. Nah, itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia yang bakunya adalah pratayang. Ya.
Ada juga tadi handy talkie ya untuk bicara itu. Nah, itu sebutnya portofon gitu. Nah, juga di situ efektif ya, efektif. Yang tepatnya itu harusnya mangkus ya. Itu ada juga di situ efisien. Itu efisien itu harusnya sangkil. Dan kalau kalian mendapatkan kata mikrofon, itu mana mikrofon saya? Itu harusnya pelantang ya. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan dengan pembandingan contoh bahwa oh sebenarnya itu loh yang disebut dengan kata baku dan kata tidak baku ya. Nah, dari kesempatan ini kalau kalian sudah tahu gitu ya, itu baru beberapa kata loh anak-anak. Uh, Nanti kalian coba biasakan menggunakan kata-kata baku tersebut ya. Seperti itu. Ya, anak-anakku, selain dari contoh kata baku dan tidak baku, tentunya kalian pun juga Ibu harapkan di sini misalkan ketika kalian mendapati contoh sebuah teks ya, gitu. Nah, di sini ada contoh teks yang berjudul atau yang berupa biografi ya, biografi seseorang, cerita hidup seseorang yang kalian bisa temukan di buku cetak yang sudah Ibu bagikan. Nah, kalau yang di sampingnya ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, biasanya kata-kata baku itu banyak digunakan atau harus memang digunakan pada teks-teks tersebut ya. Jadi selain kalian tahu bentuknya bahwa ini loh disebut dengan teks biografi, kalian juga tahu ini disebut teks eksplanasi ilmiah. Nah, penggunaan kata baku itu penting sekali anak-anak pada teks-teks tersebut. Nah, nanti untuk kegiatan latihannya, anak-anakku nanti silakan membaca teks wacana yang berjudul 7 Tokoh Inspirasi Dunia. Ada juga teks dari inspirasi Michael Jordan, ya. Lalu kalian coba mendaftar kata-kata yang ada pada teks tersebut yang termasuk kata baku dan tidak bakunya. Ya, apabila yang ditemukannya kata bakunya, coba kalian bandingkan mencari kata tidak bakunya. Namun kalau kalian menemukan kata tidak bakunya, nanti kalian juga harus bisa menentukan kata bakunya ya gitu. Minimalnya kalian bisa menemukan 10 kata baku dan tidak baku dari teks tersebut ya anak-anakku. Nah, lalu kalian nanti coba terapkan 5 pasang kata baku dan tidak baku itu dalam kalimat baru buatan kalian sendiri. Ya, jadi penggunaan yang tepatnya ya dengan penyusunan kalimat kamu sendiri ya. Jadi tidak mengambil kalimat yang ada pada teks. Itu ya anak-anakku untuk latihannya. Jadi nanti kalian menemukan kata baku dan tidak baku 10 pasang dari teks tersebut, lalu terapkan 5 pasang saja. Berarti kalau 5 pasang itu 1 pasang itu kan 2 kata ya nak ya, kata baku dan tidak baku itu berarti menjadi 10 kalimat ya, 10 kalimat tetapi hanya 5 pasang kata. Ya, anak-anakku semuanya itu untuk penjelasan kata baku dan tidak baku untuk kegiatan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua senantiasa sehat dan bisa mengerjakan tugas latihan itu dengan tertib.
Nanti untuk tugas latihannya hari ini untuk kata baku dan tidak baku silakan kalian tulis di jurnal kalian ya. Di jurnal kalian, lalu seperti biasa nanti jurnalnya kalian kirimkan di Google Classroom di kantong yang sudah Ibu siapkan untuk hari ini. Barangkali itu anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian semakin bertambah pengetahuannya dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Selalu semangat, selalu berusaha untuk sehat, dan tak lupa bahagia. Ibu akhiri penjelasan Ibu pada hari ini tentang kata baku dan tidak baku. Mudah-mudahan bermakna dan mudah-mudahan kalian selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.